بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin pada setiap minggunya, yang pada malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 dari 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan kita kaji nantinya dengan harapan semoga kita tidak menyia-nyiakan 10 hari yang dimaksud. Karena mengingat fadilah dan keutamaannya yang luar biasa, hikmahnya yang luar biasa, pahala dan balasannya yang sangat luar biasa. Kita bahas dari 10 hari yang pertama. 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa 10 terakhir ini jauh lebih dicintai oleh Allah, bahkan dibanding 10 kedua, bahkan dibanding 10 malam yang pertama? Padahal keadaan di masyarakat kita kan kalau 10 malam pertama bulan Ramadan itu lagi semangat-semangatnya. Biasanya masjid lagi penuh-penuhnya. Bahkan tidak jarang masjid-masjid itu sampai membuat tenda karena ruangan sholatnya tidak cukup menampung saking banyaknya jamaah. 10 malam pertama, tapi bukan itu pula yang dicintai oleh Allah. Bukan juga 10 malam yang kedua.
Padahal 10 malam yang kedua ini yang awalnya tadi semangat sudah mulai berguguran ini. Yang awalnya tadi 5 shaf menjadi 3 shaf. Yang awalnya 10 shaf menjadi hanya 6-7 shaf. Justru yang paling Allah cintai adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Innamal a'mal bi khawatimiha. Karena amal itu tidak ditentukan di awal. Diterima atau tidaknya ibadah kita itu tidak dilihat di awal, melainkan dilihat di akhir. Makanya jamaah gampang untuk kita bisa tahu, Ustaz, sebenarnya puasa Ramadan kita ini diterima atau tidak? Sebenarnya sholat tarawih kita ini diterima atau tidak? Sebenarnya sedekah kita di bulan Ramadan ini diterima atau tidak? Tahajud kita, tadarus kita, iktikaf kita diterima atau tidak? Itu bisa dilihat di 10 malam terakhir. Kalau istiqomah kita jaga, istiqomah kita melakukannya, itu menjadi garansi diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya bukan hanya soal Ramadan saja. Bahkan hidup kita, jamaah sekalian, baik buruknya seseorang ditentukan di awal hidupnya atau di akhir hidupnya. Akhir, bukan di awal. Oh, dia lahir dari keluarga yang soleh, apakah selalu menjamin akan jadi keturunan yang soleh? Belum menjamin. Dia keturunan orang yang baik, lahir dari keluarga baik, apakah juga nanti dia akan menjadi anak yang baik-baik? Belum jaminan. Karena baik dan buruknya kita tidak dilihat di awal, melainkan dilihat di akhir. Ada yang sepanjang hidupnya terlihat seperti orang yang baik, tapi wafat dalam keadaan yang tidak baik. Ada yang menurut pandangan manusia dia gemar melakukan kemaksiatan, ternyata wafatnya dalam keadaan yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu. Maka selalu kita berdoa untuk minta bukan awal hidup yang baik, tapi akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik, bahasa agama Islamnya yaitu husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa kita meminta akhir hidup yang baik? Karena akhir yang baik itu menentukan keseluruhan hidup kita yang baik. Akhir yang buruk menentukan keseluruhan hidup kita yang buruk. Begitu juga 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi sayang 1000 sayang, begitu 10 terakhir bulan Ramadan, ibarat main bola, itu sudah tinggal pemain intinya saja. Yang lain sudah pada berguguran. Yang awalnya zakat mal, udah jadi zakat mall. Yang awalnya iktikaf di masjid jadi iktikaf di pasar-pasar, sibuk membeli pakaian baju baru seragam keluarga. Gampang sekali kita dialihkan, padahal 10 malam terakhir itu penentu. Dan juga menjadi yang paling dicintai oleh Allah karena 10 malam terakhir itu ada satu malam yang kualitasnya jauh lebih baik, pahalanya jauh lebih besar daripada 1000 bulan. Yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Itu tidak ada di 10 malam Ramadan pertama. Tidak ada di 10 malam Ramadan kedua. Hanya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan tentang Lailatul Qadar, Allah rahasiakan harinya. Makanya sampai hari ini ulama berselisih pendapat. Ada yang Lailatul Qadar itu katanya 21 Ramadan. Ada yang katanya 25. Ada yang katanya 27. Ada yang katanya 29. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena memang Allah tidak menjelaskan secara terperinci. Rasul pun juga tidak menjelaskan secara terperinci. Pertanyaannya, mengapa tidak dijelaskan terperinci? Kan kalau dijelaskan misalnya Lailatul Qadar itu 29 Ramadan, kan enak.
Lailatul Qadar itu 27 Ramadan, kan enak. Tapi kalau itu sudah dijelaskan, jangan-jangan masjid hanya ramai pada malam itu saja. 27 Ramadan ramai, 29 hilang. Tidak dibocorkan saja harinya, kadang-kadang di masjid-masjid itu aneh. Apalagi masjid yang mengadakan iktikaf. Itu biasanya iktikaf hanya ramai di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29 itu ramai. Malam 22 sepi. Malam 24 sepi. Malam 26 sepi. Malam 28 sepi. Padahal tujuannya dirahasiakan itu agar kita istiqomah full 10 malam terakhir. Maka sekali lagi 10 malam yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Disia-siakan, maka sia-sialah ibadah kita sepanjang Ramadan. Yang kedua, 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kan sudah akhir-akhir Dzulqa'dah. Sebentar lagi sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ketika masuk bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke tanggal, kalau nggak salah besok Dzulhijjah. Di tanggal berapa nih? Iya. Ini hari ini nih, besok nih masuk Dzulhijjah nih. Seandainya ditakdirkan oleh Allah usia kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, waktu yang paling baik yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita isi dengan apa Ustaz? Kalau kita bulan Ramadan kan sudah jelas. Ada tarawih, ada tadarus, ada iktikaf, dan segala macam ibadah-ibadah yang lain. Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gimana? Ada urut-urutannya kata para ulama. Amal yang paling afdal yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah haji ke Baitullah. Tapi ini bukan ibadah yang mudah. Mengapa sih ibadah haji itu pahalanya begitu besar? Kata Allah, kata Rasulullah SAW, haji mabrur itu tidak ada yang lain balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu besar balasannya? Karena jamaah, ibadah haji itu menggabungkan 3 ibadah sekaligus. Maksudnya apa? Begini. Ibadah dalam agama Islam itu terbagi menjadi 3 kriteria. Ada ibadah pertama, yaitu ibadah yang bersifat jasadiyah, fisik. Asal fisiknya sehat, wajib dia melakukan ibadah. Apa misalnya? Asal fisiknya sehat, wajib dia melakukan ibadah itu. Apa misalnya? Puasa, sholat. Yang penting fisik sehat, wajib. Ustaz, saya nggak sholat lah hari ini. Loh kenapa nggak sholat Pak? Nggak punya duit? Nggak ada hubungannya. Karena sholat nggak ada hubungannya dengan uang. Hubungannya dengan fisik yang sehat. Kenapa Bapak nggak puasa bulan Ramadan? Lagi belum gajian Pak Ustaz? Nggak ada hubungannya. Karena ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah jasadiyah. Yang penting fisiknya sehat, wajib. Ada ibadah yang kedua, ibadah bersifat maliyah, bersifat harta. Tidak ada hubungannya dengan sehat. Asal dia hartanya cukup, wajib dia melakukan ibadah itu. Apa misalnya? Zakat. Wajib bayar zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat mal, hewan ternak kalau ada yang beternak, zakat perdagangan kalau ada yang berdagang. Wajib. Gak ada hubungannya. Kenapa Bapak belum bayar zakat fitrah? Sakit Ustaz. Gak ada hubungannya. Karena zakat itu adalah sifat maliyah. Kurban juga salah satunya. Ada ibadah yang ketiga bersifat qalbiyah. Hati. Ada orang yang sakit badannya, miskin ekonominya, tapi banyak dia bisa melakukan ibadah hati, yaitu
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beramal saleh. Sementara ibadah haji menjadi paling besar pahalanya karena menggabungkan tiga. Antara fisik yang prima, keuangan yang stabil, dan hati yang bersih. Tiga-tiganya ini tidak lengkap, gak bisa kita ibadah haji, Pak. Ada yang fisiknya sehat, duitnya gak ada, gak berangkat. Ada duitnya ada, cukup, tapi badannya gak sehat, gak berangkat. Dilarang oleh Kementerian Agama, karena nanti sampai ke sana banyak mudaratnya. Yang sudah sehat saja, tapi karena nunggu ibadah haji kan lama. Sampai terlalu sepuh, sampai ke sana udah linglung. Makanya seringkali kita dengar cerita-cerita lucu jamaah Indonesia ketika ibadah haji. Ada yang ketika di pesawat sibuk mau kasih makan hewan peliharaannya, lagi di atas pesawat. Karena memang sudah sepuh. Ada lagi yang dari Masjidil Haram gak mau pulang ke hotel, mau pulang ke kampungnya. Bermacam-macam. Itu kan kita baca beritanya kan kemarin. Ya Allah. Ada yang sibuk, dengan macam-macam lah. Ada yang tak mau berangkat ke masjid sama sekali, ada yang tak mau umroh sama sekali, pokoknya di hotel aja, macam-macam. Atau mungkin fisiknya sehat, uangnya cukup, tapi hatinya tidak bersih, percuma ibadah hajinya. Udah berangkat nih, sampai ke sana fokus pertama bukan ibadah. Seringkali kita yang ditanya begitu sampai ke sana, Ustadz, di sini di mana tempat belanja yang murah? Malah fokus ke belanjanya. Padahal belanja itu nanti ketika ibadah sudah selesai dilaksanakan. Ini ibadah belum sudah tanya tempat belanja di mana. Yang lebih parahnya lagi masyarakatnya. Kalau ada orang berangkat umroh, orang berangkat haji, yang dititip bukan doa. Mestinya kan doa. Doakan kami di sana supaya segera menyusul, sehat semua, istiqomah. Ini enggak. Kalau sampai ke sana jangan lupa ya, ada parfum itu yang sangat mahal, apa itu mereknya? Belikan saya. Yang satu lagi titip sajadah yang terbuat dari bulu domba itu loh, wool. Yang kalau lagi musim panas dia dingin, yang kalau dingin dia hangat. Titip. Yang satu lagi saya titip surban yang kayak Imam Masjidil Haram itu. Dikira orang lagi mau jalan-jalan. Ini orang mau ibadah. Jangan dititipi oleh-oleh. Ada yang lagi yang sampai ke sana fokusnya bukan ibadah. Bahkan sampai tawaf. Tawaf itu kan seperti sholat kan. Ada yang tawaf sampai live streaming di media sosialnya. Labbaik Allahumma labbaik. Kok bisa? Kenapa? Badannya sehat. Uangnya cukup. Tapi hatinya tidak bersih. Maka ibadah yang paling agung di bulan Dzulhijjah haji. Tapi ini bagi yang mampu, Ustaz. Kalaupun kita mampu daftar hari ini, 19 tahun lagi kita berangkat. Bisa berangkat 2 tahun lagi, tapi biayanya 220 juta. Bisa berangkat tahun ini juga, tapi biayanya 400 juta. Gimana Ustaz? Enggak mungkin rasanya kita ibadah haji. Maka ada ibadah yang kedua, mulia kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Yang kemarin sudah kita kaji. Waduh, kurban juga kan butuh biaya Ustaz. Setidaknya kalau sapi 25 juta, kalau kambing 3,5 juta. Saya dapat itunya tuh, dapat flyernya. Di Masjid Baitus Salam itu harga kambing paling murah 3,2 juta. Paling mahal 4,2 juta. Waduh, ini sebulan gaji nih Ustaz. Kalau misalnya kita paksakan berkurban, nanti uang biaya dapur masa hari-hari gimana? Anak lagi sekolah mau masuk SD SMP gimana? Belum lagi nanti air listrik token yang selalu di akhir bulan bunyi titit, gimana? Lalu ada ibadah lain, haji nggak mampu karena tidak mudah. Kurban tidak mampu karena butuh biaya yang tidak sedikit. Maka ibadah terakhir ini yang jangan sampai dilewatkan, yaitu
berpuasa. Catat nih, begitu masuk bulan Dzulhijjah, keutamaan setelah haji, keutamaan setelah kurban adalah berpuasa. Nah, jangan sampai tidak. Kalaulah dari tiga-tiganya ini tak ada satu pun yang kita amalkan, dengan cara apa lagi Allah akan mengampuni dosa kita? Disuruh bayar dengan ibadah haji tak mampu. Lebih murah bayarnya dengan kurban tak sanggup. Dengan puasa gratis, nggak usah bayar, tapi puasa. Kapan Ustaz? Boleh diambil di awal, boleh. Diambil di ke-9 Dzulhijjah nanti puasa Arafah boleh. Atau pas dari tanggal 1 sampai tanggal 9, semuanya berpuasa, bagus. Namun kata para ulama, yang paling dianjurkan itu 9 Dzulhijjah. Kalau misal nanti Idul Adha itu tanggal 29, hari Kamis, kalau nggak ada perbedaan, 29 hari Kamis berarti 9 Dzulhijjah itu hari Rabu. Catat, 9 Dzulhijjah mau tidak mau, sanggup tak sanggup, usahakan kita berpuasa. Sudahlah tidak haji, sudahlah tidak kurban, tak puasa pula, na'udzubillah. Karena kesempatan fadilahnya luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kita puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, kata Rasulullah, dua keutamaannya. Pertama, yukaffirus sanatal madhi, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Kita hari ini usia 50 tahun. Puasa nanti 9 Dzulhijjah, itu 50 tahun ke belakang dosanya dihapus oleh Allah. Hari ini 60 tahun. Puasa Dzulhijjah 9 Dzulhijjah nanti, puasa Arafah nanti, itu dosa 60 tahun ke belakang diampuni oleh Allah. Bahkan bukan cuma tahun yang lalu, wal mustaqbalah, tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Maka sangat-sangat rugi orang yang sampai di bulan Dzulhijjah haji tidak, kurban tidak, puasa juga tidak. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. 10 yang terakhir, 10 hari bulan suci Ramadan yang terakhir. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 hari yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Kapan itu Muharram? Nanti setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan buat bulan ke-12 dalam kalender Hijriah. Muharram itu bulan pertama. Jadi pas setelah Dzulhijjah disusul dengan bulan Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram itu adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tanggal 10 Muharram. Disebut dengan puasa Asyura. Bahkan jamaah, kalau kita paham sejarahnya, yang puasa 10 Muharram itu bukan cuma orang Islam. Orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Sejak dulu, sejak zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahudi. Dan ternyata mereka puasa. 10 Muharram itu mereka puasa. Puasa Asyura juga. Kemudian ditanya oleh Nabi, kalian orang Yahudi, kenapa kalian puasa juga di tanggal 10 Muharram? Kemudian orang Yahudi menjawab, karena ini adalah hari yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Najjallahu fihi Musa. Sebab pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa Fir'aun. Dan hari ini juga Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Itu pada tanggal 10 Muharram. Maka kata orang Yahudi, kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dengan cara berpuasa di hari itu. Kemudian kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa,
Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa sebab laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup sampai dengan hari ini, niscaya dia akan ikut kepada ajaranku, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membedakan, kalau orang Yahudi kan puasa tanggal 10-nya saja, maka kita orang Islam supaya ibadahnya tidak sama, maka ditambah, baik itu ditambah sehari sebelumnya 9 dan 10 atau sehari setelahnya, yaitu 10 dan 11, supaya ibadah kita tidak sama. Karena kalau sama nanti dikhawatirkan tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh, Ustaz? Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai ibadahnya dengan ibadah orang selain agama Islam, fahuwa minhum, maka dia tergolong bagian dari mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi semoga kita tidak menyia-nyiakan 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pertama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir 10 hari pertama pada bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah lapangkan segala urusan kita semuanya. Allah luaskan rezeki kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan kita keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Dan Allah berikan rezeki kita rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan jemaah. Masalah Lailatul Qadar ini, Ustaz. Orang yang berjumpa Lailatul Qadar ini adakah batas umur, Pak Ustaz? Apa dari akhir itu, dari anak-anak sampai dewasa, apa ada batas-batas tertentu, Pak Ustaz? Dan apakah orang-orang yang jumpa ini orang-orang yang taat pada Allah aja, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Apakah ada batasan usia bagi hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau batasan usianya tidak ada, mau dia remaja, mau dewasa, mau lanjut usia, punya peluang yang sama mendapatkan Lailatul Qadar, dengan syarat ketika turun malam Lailatul Qadar itu dia dalam rangka beribadah kepada Allah. Mungkin baca Quran, mungkin iktikaf, mungkin tarawih, mungkin ibadah-ibadah yang lain. Yang penting ibadah. Karena banyak di antara kita yang mengisi 10 malam terakhir, yang penting kita kan melek, Ustaz. Melek itu bangun, enggak tidur. Yang penting kan kita enggak tidur, akhirnya di mana? Di warung. Main gaplek, main yang lainnya. Yang penting kan enggak tidur 10 malam terakhir. Bukan yang penting tidak tidur, yang penting ibadah. Mau usia berapa, punya peluang yang sama mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian, apakah yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dia yang istiqomah melakukan ibadah? Jawabannya tentu iya. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa perubahan yang kita rasakan setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu? Karena bisa jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya orang yang istiqomah ibadah sepanjang Ramadan, istiqomah ibadah di luar Ramadan, itu besar kemungkinan dapat. Tapi bisa jadi juga orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang menurut kita baru insyaf. Dia baru tobat, Ustaz, tapi tobatnya sungguh-sungguh. Nanti dia begitu bulan suci Ramadan yang awalnya tak pernah sholat, ini tiba-tiba sholat. Bukan hanya sholat fardu lagi, sholat tarawih, sholat sunnah. Yang awalnya puasanya bolong-bolong, tak puasa tak tidak, ini puasa.
maka itu juga punya peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat setelah Ramadan. Kalau semangat ibadah kita tambah, misalnya kemarin sebelum Ramadan mau ke masjid itu males sekali. Berat sekali. Ada aja halangannya mau ke masjid. Tapi setelah Ramadan rasanya kalau tak ke masjid justru hati ini seperti ada yang kurang. Seakan-akan sholat ini tak sempurna lah rasanya kalau nggak di masjid. Rasa ada gelisah seperti kita punya hutang. Itu ciri dapat Lailatul Qadar. Kalau kemarin puasa sebelum Ramadan berat sekali. Rasa nak batal saja. Begitu setelah lewat bulan Ramadan, ya Allah pengenlah sekali-sekali puasa Senin. Pengenlah sekali-sekali puasa Kamis. Pengenlah sekali-sekali puasa Syawal. Timbul semangat ibadah puasanya. Itu ciri dapat Lailatul Qadar. Kalau sebelum Ramadan duduk di majelis ilmu itu, Masya Allah. Sulitnya luar biasa. Kalaupun datang yang datang jasadnya, ruhnya nggak datang. Karena ruhnya ke alam lain. Paham maksud saya ya? Ruhnya ke alam lain. Memang jasadnya hadir, tapi ruhnya ke alam lain. Tidak sadarkan diri. Begitu keluar bulan suci Ramadan, sepertinya ada yang kurang. Kalau kita selesai sholat maghrib langsung pulang. Seperti ingin sekali meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Nanti begitu juga dengan kajian subuh, rasanya ada yang kurang. Kalau habis sholat subuh hari Minggu kita langsung ke rumah pulang. Atau juga nggak ada kegiatan, kerja libur, pengenlah duduk di majelis ilmu. Ciri dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Ini ngomong-ngomong kopinya ini sudah menandingi apa? Roti men. Ini sudah mengancam roti men ya, Pak. Ya, lanjut Pak Gori. Tadi Ustaz mau apa? Kurban ini apakah ada batasan umur gitu kan? Anak berapa, dewasa atau batasan umur, apakah ada umur-umur yang terbaik atau bagaimana Ustaz? Tentang ibadah kurban, adakah batasan usianya? Batasan umurnya? Maka jawabannya adalah tidak ada batasan. Mau dia baru balik, mau dia baru menikah, atau dia sudah beranak bercucu, tetap fadilahnya luar biasa bagi yang berkurban. Cuma kalau ditanya mana yang paling baik, segerakan. Misalnya kita ada rezeki ini tahun ini, segerakan kurban tahun ini, jangan tunda tahun depan. Tapi kan tahun depan akan ada hari raya kurban lagi Ustadz, masih banyak kambing. Iya, tahun depan hari raya kurban pasti datang lagi. Tapi jangan-jangan kitanya yang sudah pergi. Maka kalau ada kesanggupan, kemampuan, segerakan ibadah kurban. Dan kesunahannya itu tiap tahun. Mungkin kemarin sudah kita kaji sedikit. Kesunahan ibadah kurban itu tiap tahun. Tidak seperti haji yang misalnya wajib sekali seumur hidup. Nanti setelah itu gugur sudah kewajibannya. Tapi kalau kurban itu kesunahannya tiap tahun. Misalnya tahun ini ada rezeki, kurban, sunnah. Tahun depan ya kurban lagi kalau ada rezeki. Tahun depannya lagi, kurban lagi. Jadi tidak dibenarkan bagi orang yang, Bapak kenapa tidak berkurban tahun ini? Udah tahun lalu Ustaz. Ibu kenapa tidak berkurban tahun ini? Udah tahun lalu Ustaz. Nah ini satu kekeliruan. Jadi nggak ada batasan usia. Jangankan yang masih hidup, bahkan orang yang meninggal dunia saja boleh berkurban. Tapi bukan dialah yang berkurban, karena kan sudah meninggal. Yang berkurban adalah ahli warisnya. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Sembari menunggu saya mau tambahkan sedikit karena tadi saya menyinggung bahkan untuk orang yang meninggal dunia kan boleh kurban.
Nah itu ada perbedaan. Dua pendapat ulama. Boleh nggak Ustadz kita berkurban untuk orang yang meninggal dunia? Dua pendapat ulama. Pertama, pendapat mayoritas bahwa boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia dengan syarat beliau pernah bernazar atau beliau mewasiatkan. Misalnya kita punya ibu, kemudian dia selama hidup pernah bilang begini, pengenlah rasanya berkurban. Kalau ada rezeki ingin sekali berkurban. Ternyata wafat. Dan kita sebagai anaknya punya rezeki di kemudian hari. Maka kita boleh kurban atas nama ibu kita yang sudah meninggal. Atau misalnya beliau berwasiat, nak, kalau nanti bapak meninggal dunia, kan harta kekayaan bapak ini kan 1 triliun. Misalnya bapaknya ini karyawan BUMN atau karyawan bea cukai, kan karyawan bea cukai kaya lupa bisa beli Rubicon anaknya. Harta bapak ini 1 triliun, nanti kalau bapak sudah meninggal dunia sisihkan sebagian untuk kurban. Nah itu boleh, karena ada nazar atau karena ada wasiat boleh. Pendapat yang kedua, kalau tidak ada yang berwasiat, tidak ada yang bernazar, maka tidak diperkenankan kita berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Tapi perlu digaris bawah, kalau kita kurban atas nama orang yang meninggal dunia, entah itu karena nazar atau karena wasiat, maka kita dilarang untuk mengambil bagian dagingnya. Karena jatuhnya bukan kurban sunnah, melainkan kurban wajib. Kalau kurban sunnah kita boleh ambil jatah daging. Tapi kalau kurban wajib kita tidak boleh. Makanya nanti panitia kurban, nanti bukan hanya data sapinya berapa, kambingnya berapa. Ini saya yakin ada panitia kurban, Bapak Ibu. Jadi nanti tanya juga. Tanya juga ke jamaah yang nganter hewan atau nganter duit. Pak, Bu, ini kurbannya sunnah apa kurban wajib? Karena kalau kurban sunnah nanti kita sediakan untuk beliau. Tapi kalau kurban wajib, beliau tetap boleh dapat daging sebagai warga, tapi nggak boleh diambil dari hewan beliau ini. Paham maksud saya ya? Misalnya saya kurban kambing, saya nganter ke Masjid Baitus Salam. Saya katakan ke pengurus, Ustadz, ini kurban wajib saya ya. Oh ya Ustadz, siap. Berarti kalaupun saya nanti dapat, mungkin karena saya warga Arira, kan warga Arira kurban gak kurban kan tetap dapat jatah daging. Nah, kalau saya mau dapat jatah daging boleh, tapi tidak boleh diambilkan dari hewan kurban saya. Karena kurban saya itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, monggo. Waalaikumsalam. Apakah orang yang berkurban itu harus, soalnya yang berkorban kan dapat bagian kan Ustaz, apakah boleh diambilkan dari hewan kurban yang lain? Misalkan nih contoh, soalnya kalau misalkan sapi otomatis kan udah dipotong semua itu Ustaz, nggak bisa menandain dari si A ini sapinya warna putih atau udah bercampur semualah, itu boleh kan Ustadz? Terus masalah yang sunnah dan wajibnya tadi Ustadz, itu harus panitia yang bertanya atau yang berkorban mengutarakannya. Soalnya selama ini kami dari panitia itu sepertinya entah lupa atau gimana Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama, bolehkah orang yang berkurban itu mendapatkan daging yang ternyata bukan daging dari hewan kurbannya? Karena sudah tercampur. Maka jawabannya boleh selagi
dicampur-campur itu dengan sama-sama hewan kurban yang sunnah tadi. Misalnya kambing ditumpuk juga di situ, sapi ditumpuk di situ, atau dibagi-bagilah. Ini kambing sebelah sana, ini sapi sebelah sini. Terserah ini kambingnya siapa, ini sapinya siapa, pokoknya ini sama-sama daging kurban. Boleh nggak diambilkan dari salah satunya? Boleh. Tapi dengan syarat itu ya, tidak tercampur dengan kurban wajib. Karena kalau kurban wajib kan nanti yang berkurban tidak boleh diambilkan dari situ kan, harus diambilkan dari yang lain. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tetap boleh tapi diambilkan dari yang lain. Sementara kalau kurban sunnah bercampur nggak menjadi masalah. Cuman yang kurang elok kadang-kadang dia kurbannya kambing tapi nggak mau daging kambing. Ini masalah nih, Pak. Pak, ini saya antar 1 ekor kambing ya. Oh ya siapa? Kurban saya, ya. Tapi boleh enggak nanti ketika dibagikan daging jangan kasih saya daging kambing. Ini gimana? Kurbannya kambing kok enggak mau daging kambing. Itu saja. Kemudian yang kedua, apa tadi ya lupa. Lupa saya apa tadi? Oh iya ya, baik. Seharusnya, semestinya yang menyatakan apakah ini kurban sunnah atau kurban wajib sebenarnya orang yang berkurban. Seharusnya begitu. Tapi orang yang berkurban, misalnya saya mau berkurban, saya yang mesti menyatakan ini kurban wajib atau kurban sunnah, mestinya saya. Karena kan yang tahu saya. Nah, mungkin jamaahnya yang lupa, atau mungkin panitia kurbannya yang lupa, atau mungkin bukan lupa, jamaahnya yang belum tahu bahwa ada ternyata perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Maka kalau misalnya jamaah tidak menyampaikan, hanya main menyerahkan, alangkah lebih baiknya panitia memperjelas. Pak, ini kurbannya sunnah apa wajib? Bu, ini kurbannya sunnah atau wajib? Bahkan beberapa main ngantarkan hewan saja. Kan itu kita nggak tahu hewan kurban atau hewan akikah. Nah itu kan menjadi masalah. Sama dengan panitia amil zakat. Orang mau bayar itu jangan langsung tiba-tiba dicatat. Ibu mau bayar apa? Bisa jadi bayar kafarah. Bisa jadi bayar fidyah. Tidak melulu tentang zakat fitrah. Maka perlu sebenarnya. Yang lebih etis itu dari orang yang berkurban. Tapi kalau misalnya beliau belum tahu, atau beliau belum lupa, beliau lupa, mohon maaf. Jadi inisiatifnya itu datang dari panitia kurban untuk memastikan lagi. Tahun itu kan Ustaz, seperti yang terjadi seperti ada arisan. Nah itu kan udah naik niat jauh-jauh hari kan Ustaz. Itu ketemunya sunat atau wajib gitu Ustaz? Yang berkorban itu. Ya. Sebenarnya perbedaan pendapat ulama itu terletak pada niatnya. Kalau itu jatuhnya nazar atau wasiat, maka secara otomatis hukumnya wajib. Itu sudah jelas ya, berwasiat atau nazar. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama yang kemarin sempat kita singgung sedikit. Dengan mengucapkan saja yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib. Bapak mau kemana? Ke Temiang. Ngapain Pak? Beli hewan kurban. Hewan kurban yang dia beli itu bukan kurban sunnah lagi, berubah menjadi kurban wajib. Kenapa? Dia udah bilang mau beli hewan kurban. Coba dia bilang mau beli sapi, selesai. Mau beli kambing, selesai. Kan kambing nggak selalu hewan kurban. Kan sapi nggak selalu hewan kurban. Nah, sama seperti tadi. Kalau misalnya sedari awal sudah dibuat arisan kurban, maka udah jelas nih kan? Menurut sebagian ulama, maka itu tergolong hewan kurban yang wajib. Tapi jangan karena ini kemudian sedih. Allah, tetap pahalanya besar, keutamaannya besar. Apalagi sudah kita niatkan di jauh-jauh hari dengan cara arisan. Misalnya kita belum dapat bagian arisan kurban, kita udah meninggal, pahala kurbannya udah sampai. Cuma bedanya, kata sebagian ya, bukan semuanya. Kata sebagian pendapat ulama, kalau demikian yang terjadi, maka itu tergolong kurban wajib dan kita tidak boleh menerima dari hewan kurban yang itu. Boleh dari daging kurban yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.